Lokasi bermain anak-anak di Taman Alun-Alun Agung di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat selalu ramai setiap malamnya. Pengunjung tempat ini umumnya adalah para orang tua yang membawa putra-putrinya balita. Sejak dibuka pada akhir pekan lalu, pengunjung taman ini mencapai ratusan orang. Sayangnya mereka ada yang abai protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Tentu hal ini beresiko terhadap penularan COVID-19. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya petugas Pol PP ataupun Satgas COVID-19 untuk mengingatkan pengunjung agar menjalankan protokol kesehatan agar tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19 dari lokasi tempat wisata ini. Di tempat ini ya sangat bersukacita sekali, bergembira sekali dikarenakan telah bisa mengadakan acara seperti ini dan kami juga terhibur dikarenakan telah melewati PPKM. Walaupun sederhana, tetapi ini merupakan hiburan bagi masyarakat di tempat ini. Tempat bermain anak ini kembali dibuka setelah pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membolehkan tempat wisata buka. Tempat ini sempat ditutup selama darurat COVID-19 lalu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Jumlah pasien COVID-19 di Kota Bandar Lampung kini sudah turun drastis. Hal ini terbukti dari penurunan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Di antaranya di Rumah Sakit Umum Daerah Adadi Cokro-Dipo, Bandar Lampung. Rabu siang terdapat 2 pasien COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit ini. Sejak pertengahan September lalu, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ini paling banyak hanya 5 pasien. Bahkan beberapa hari lalu sempat kosong atau tidak ada satupun pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ini. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ini jauh menurun dibandingkan pada bulan Agustus lalu. Saat itu 36 tempat tidur yang disediakan terisi penuh. Bahkan ada beberapa pasien yang terpaksa dirawat di selasar menggunakan tempat tidur darurat. Kalau yang ISO 1 itu 18 tempat tidur tetap kita pastikan untuk COVID. Yang ISO 2 yang penambahan itu kita sudah bisa kita gunakan untuk pasien paru. Kan memang pasien paru juga kan sama aja sebenarnya, cuma memang tidak dikategorikan COVID, tapi dia memerlukan alat bantu nafas segala macam gitu. Jadi yang ISO 2 sudah kita peruntukkan untuk perawatan pasien paru. Saat ini tenaga medis yang diperbantukan merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit telah dikembalikan ke puskesmas tempat awal mereka bekerja. Namun jika terjadi lonjakan lagi, tenaga medis tersebut akan kembali dipanggil bertugas di ruang isolasi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sampai saat ini belum ditemukan adanya varian baru COVID-19 di Lampung berdasarkan uji usap maupun tes antigen yang dilakukan Dinas Kesehatan Lampung. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sejak sebulan terakhir jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung terus menurun. Provinsi Lampung kini sedang melaksanakan PPKM level 2 dan hanya satu daerah yang berada di level 3, yakni Pringsewu. Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Raihanda pada Rabu siang meminta masyarakat tetap waspada. Sebab varian baru COVID-19 bukan tidak mungkin muncul saat masyarakat lengah dan lalai menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan dimanapun dan kapanpun supaya tidak terjadi ledakan kasus positif dari klaster baru. Jadi setiap sekarang ada swab yang masuk, ya kita secara acak kita kirim ke Litbang untuk melihat apakah ada mutasi gen atau tidak. Nah sekarang untuk Lampung sudah ditemukan belum? Belum, kita udah kirim tapi belum ada yang mudah-mudahan tidak ada, apalagi kasus kita udah semakin menurunkan. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita perlindungan terhadap masyarakat Lampung ini. Untuk mencegah penambahan kasus atau varian COVID-19 baru, Raihana juga meminta penjagaan di pintu-pintu masuk wilayah Lampung terus diperketat. Dari data Dinas Kesehatan Lampung Rabu siang, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung berada di status zona kuning atau resiko penularan COVID-19 rendah.
Jumlah akumulasi pasien COVID-19 sebanyak 49.220 orang dengan angka kematian sebanyak 3.786 pasien. Jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 44.643 orang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Vaksinasi jemput bola terus digelar pemerintah. Seperti pada Rabu siang, pemerintah Kabupaten Pringsewu menggandeng Palang Merah Indonesia atau PMI Pringsewu menggelar vaksinasi di Desa Tegal Sari, Kecamatan Gadingrejo. Ratusan warga dari kalangan remaja hingga lansia mengikuti vaksinasi di balai desa. Ada juga beberapa lansia yang divaksin di rumahnya. Petugas menyediakan 500 dosis vaksin COVID-19 dan warga juga sangat antusias mengikuti vaksinasi dengan kesadaran sendiri. Karena antusias warga, di mana dengan hanya diumumkan melalui musola-musola, ternyata warga ini sangat antusias dengan tingkat keakraban yang sangat tinggi. Ini hari ini 500 kota. Kemungkinan ini akan tercukupi, tapi waktunya mungkin nanti akan sampai sore. Pihak Pemkab berjanji akan terus mengejar target vaksinasi sehingga jumlah warga yang harus divaksinasi segera tercapai. Apalagi Pringsewu menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Lampung yang masih melaksanakan PPKM level 3, di mana daerah lain sudah menerapkan PPKM level 2. Ada vaksin, mereka berlomba-lomba hadir untuk kita divaksin. Bahkan tadi ada masukan kalau bisa besok lagi katanya. Kita cukup bangga dengan kesadaran warga masyarakat kita. Vaksinasi juga diberikan pada warga desa tetangga seperti Desa Mataram dan Gadingrejo Utara. Setelah disuntik vaksin, masyarakat diminta tetap menjalankan protokol kesehatan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.